gimana saya kalau mati di sini dalam keadaan Kristen, ya Allah saya nggak mau gitu. Saya tahu gitu kita nggak boleh pindah dari Islam. Saya tahu nggak boleh pindah dari Islam tuh, cuman nggak ternyata perjuangannya tuh harus sekuat ini. Iya. Selamat datang di Rukun Podcast. Kan karena ibu kan punya dua buku nikah Islam dan nikah Kristen. Jadi ibu ke pengadilan negeri dulu minta dibatalkan surat nikah yang Kristen gitu. Surat nikah yang Kristennya harus dibatalkan dulu ibu. Baru nanti ibu kesini gitu. Ibu nanti kesini, nanti kita proses, nanti saya bantu katanya gitu. Ya beliau juga yang dengarnya gitu karena kan tahu pas saya cerita dari sana saya kabur gitu, bawa anak 3 gitu, naik pesawat sampai 2 kali gitu tuh. Mereka tuh ya mungkin ini ya merasa pingin membantu lah ya. Ada kepinginan untuk membantu gitu. Jadi ya udah tapi kayaknya saya sulit gitu ngelangkahnya tuh ke pengadilan negeri. Udah, tapi harus ada surat pindah gitu yang pertama yang sangat sulit itu karena untuk surat pindah ini. Surat pindah ini susah banget saya dapetin surat pindah dari sana karena ternyata suami udah ngunci saya sama anak-anak gitu bahwa dia udah menulis di atas materai gitu, ada surat gitu bahwa istri dan anak saya tuh nggak boleh pindah dari pulau ini. Jadi ada materai di situ. Pindah pulau aja dikasih materai. Dikasih materai sama ada kepala desanya itu, jadi ada tanda tangan kepala desa sama tanda tangan dia gitu di situ. Terus ada materai bahwa saya tuh tidak diperbolehkan untuk pindah. Iya, meskipun memang itu kan lebih ke masalah literasi ya Bu ya. Maksudnya hal yang seperti itu kan tidak akan bisa surat pernyataan itu tidak akan bisa menjadi ikatan bahwa orang itu harus di sini dan di situ ya. Iya. Tapi kan namanya di sana, kondisinya di sana. Iya, tetap aja kan karena kan kita butuh surat bahwa di sana tuh dari dukcapilnya tuh melepasin saya. Iya, benar. Nah, itu karena mereka nggak mau melepasin saya di sana, itu prosesnya lama itu Bang, sampai karena saya kan kenapa saya gigih karena anak saya kan harus sekolah. Akhirnya kan anak saya sekolahnya swasta. Kalau di Jakarta kan tahu sendiri kan kalau KTP-nya kita masih daerah, anaknya nggak bisa negeri. Jadi anak saya mau nggak mau swasta tuh ya. Ya sebenarnya sih ada banyak hikmah sih meskipun anak saya swasta karena swastanya qadarullah, swastanya Islam ya. Nah tapi pertanyaannya gini Bu, waktu kita agak flashback dikit ya Bu ya. Ibu akhirnya merencanakan untuk pergi dari pulau itu, pergi dari rumah gitu kan. Suami seperti apa Bu? Mertua gimana Ibu? Enggak, jadi begini, emang karena kita udah prepare sama MCI, jadi kita udah, ini kan prosesnya juga agak lama ya. Jadi sebenarnya Januari kan saya udah mengajukan diri untuk ini gitu, untuk apa? Pergi. Terus akhirnya gagal karena terbentur sama pandemi itu kan pesawat bandara tutup kan, bandara tutup. Jadi nggak bisa pergi kata Ustadz, nggak bisa dulu Bu, kita ibu pergi karena bandara tutup gitu kan. Nggak tahu sampai berapa lama. Terus di bulan Februari itu sampai saya tuh sesek gitu malam-malam tuh kayak aduh gimana saya kalau mati di sini dalam keadaan Kristen, ya Allah saya nggak mau gitu. Itu tuh udah setiap malam berulang-ulang kayak gitu, saya ketakutan gitu. Saya bilang, saya cerita sama Ustadz saya nggak kuat lagi. Saya bilang saya tuh sesek dada saya bilang kalau ingat saya tuh udah menjadi Kristen gitu, meskipun saya secara batin gitu nggak menerima, tapi kan kalau seandainya saya mati di sana otomatis dimakamkan secara Kristen. Iya. Saya bilang saya nggak mau Ustadz, saya bilang saya mau benar-benar taubat, saya mau benar-benar kembali gitu. Ya udah, akhirnya saya disahadatkan ulang gitu sama Ustadz gitu, disahadatkan di sana ya, meskipun ya sembunyi-sembunyi sahadatnya, saya sembunyi-sembunyi di suatu masjid gitu. Nah, mertua gimana Ibu? Ya karena kan mertua udah kan tinggal mama mertua juga udah sakit-sakitan gitu kan. Mungkin karena usianya semakin bertambah, akhirnya tekanan itu juga semakin berkurang ya Bu ya? Iya, udah akhirnya suami juga udah ngebebasin saya jalan kemana-mana sendiri gitu. Karena
udah saya juga akhirnya dibikinin juga SIM sama beliau. Jadi emang Allah tuh udah memang ngasih jalan saya tuh harus gimana. Ini kayaknya sudah waktunya kamu untuk pergi gitu ya. Gitu. Jadi pas mulai 2018 tuh saya udah mulai, oh iya ini waktunya nih gitu. Udah mulai begitu. Cuman ketemunya di 2020 tuh baru bener-bener ini jalannya gitu. Sampai akhirnya dada saya tuh sesak gitu. Kayak harus bener-bener saya lawan gitu. Jadi bener-bener saya akhirnya ya udah, kata saya nggak sanggup kalau nunggu sampai pulang dulu ke Jakarta. Saya bilang nggak tahu saya kapan pulangnya ke Jakarta gitu kan. Saya takut mati di sini dalam keadaan Kristen gitu kan. Ada nggak sih sekali dua kali ibu coba membahas ke suami, tolong dong saya bukan sekali lagi, setiap hari gitu. Itu ibaratnya, tapi udah nggak bisa Mbak. Kalau misalkan ini ya suami tuh ya kadang-kadang kasar gitu. Kasar gitu, sampai kalau misalkan ini jadi suara dia tuh tinggi sampai udah kayak apa gitu, takut gitu, sampai anak-anak takut. Nah, ibu ketika pergi itu akhirnya juga disupport juga sama Mualaf Center Indonesia, naik pesawat, dicariin sama suami? Enggak, jadi waktu itu kan anak saya yang pertama itu udah sekolah. Jadi kan Ustadz tanya, ibu kira-kira hari apa bisanya, hari apa, jam berapa, suami kerja jam berapa, pulang jam berapa, saya kan ditanyain. Jadi nanti biar ibu yang pilih, ibu yang tahu kapan suami nggak ada, kira-kira suami nggak tahu gitu kan. Jadi saya bilang sebenarnya hari Selasa itu anak saya kan masih waktu itu daring ya, tapi setiap hari Selasa ke sekolah gitu. Jadi itu nanti hari Selasa aja pagi, saya bilang jam 7 saya bisa keluar, jadi dengan alasan untuk ke sekolah gitu, ngasih soal gitu, ngasih buku ke guru gitu kan. Ya udah, di situ saya bawa anak saya tiga-tiganya. Jadi anak-anaknya mau semua ikut sama ibu? Iya, emang mau. Semuanya? Semua. Tidak ada pertentangan sama sekali? Nggak ada sama sekali. Ya emang qadarullahnya emang anak saya nggak ada satupun yang dekat sama suami. Karena kan emang ya suami juga kerja pulang malam. Iya, selain itu memang suami apa ya, kasar gitu. Anak-anak nggak terlalu deket, apalagi ya mungkin karena sayanya dengan suami juga udah berbeda, jadi ya begitu. Jadi ajaran saya sama anak-anak gitu, maksudnya dengan suami ke anak-anak tuh udah beda kan. Berarti ketika sudah mulai dewasa, anak-anak itu istiqomah memilih Islam? Anak-anak masih kecil. Seusia berapa? Berarti dia nggak ada pertanyaan sama sekali? Enggak, justru yang pertama yang kedua itu enggak saya kasih tahu kita mau kemana. Oh oke, berarti memang nggak ada cerita. Karena masih bayi. Kayak masih katakan bayi. Anak yang terakhir itu umur 2 tahun. Yang kedua umur 3 tahun. Nah, yang pertama ini yang udah mulai ngerti. Saya bilang kan karena dia masih sekolah, gimana Kak? Kamu mau sekolah di sini, biar nanti suatu hari kamu ke sana mau. Saya sebenarnya ngomong kayak gitu sebenarnya cuman enggak, karena memang kan yang nantinya yang benar-benar akan jadi apa namanya dampaknya tuh ke anakku yang sekolah ini, karena kan nanti sulit itu karena udah kelas 3 SD naik ke kelas 4 waktu itu. Jadi kan nggak ada surat pindah. Emang itu juga dibahas juga sama Ustadz katanya. Jadi gimana ibu nanti resikonya anak ibu tuh kehilangan pendidikan. Maksudnya nanti susah gitu sekolah di sana. Iya. Saya bilang, oh, udahlah Ustadz, saya bilang itu juga termasuk dunia. Saya bilang nanti bisa kita, maksudnya bisa kita mintalah sama Allah. Saya bilang yang penting sekarang itu bagaimana caranya saya bisa keluar dari sini. Saya bilang masa Allah nggak mau nolong saya gitu kan. Saya bilang gitu. Ya udah kalau ibu udah mantap ya bagus katanya gitu, berulang kali gitu kan. Ustadz juga ngeyakinin saya, ibu yakin gitu kan. Yakin Ustadz, saya yakin. Balik lagi cuma dunia, saya bilang gitu sama Ustadz kan. Udah begitu hari Selasa itu saya bawa anak-anak saya, udah nggak bawa pakaian, paling bawa yang buat yang kecil aja tuh, bawa pakaian satu gitu sama bekal. Ya seadanya ya Bu ya, secukupnya. Adanya. Baru habis itu saya bonceng anak-anak saya 3 naik motor kan ke
awalnya ke sekolah dulu, gitu putar balik langsung ke bandara. Pas udah di bandara, udah saya titip kan motor, saya titip motor di penitipan. Saya masuk ke bandara tuh saya udah gemeteran gitu. Tapi qadarullah di situ ada yang baik, muslim juga gitu. Maksudnya entahlah, mungkin ya itu emang istilahnya udah Allah yang ngirim lah ya gitu. Ibu mau ke Jakarta ya gitu kan. Udah, iya bang, sini ibu saya bantu gitu kan. Jadi kan harus pakai masker tuh. Saya ngasih masker anak saya aja gemeteran begini. Takut gitu. Iya, takut misalnya tiba-tiba dijemput, ya, ketahuan takut gitu kan. Udah, itu dibantu tuh sama staf di situ, dibantu. Udah, ibu tenang aja, ibu kesana katanya. Nanti saya ngurus ininya katanya gitu. Surat-suratnya ibu bawa anak ibu kesana ke tempat nunggu katanya gitu. Terus baru kan pas naruh surat-surat itu, udah ibu ini jangan dipersulit katanya gitu. Kasihan anaknya 3 katanya gitu. Udah, kan saya akhirnya saya nunggu pesawat gitu. Pas udah di itu ada sekitar 45 menit lah terbang ke Medan. Dan situ udah terbang ke Medan, itu qadarullah lagi, bener-bener itu pertolongan Allah datang lagi. Karena kan biasanya yang setahu saya gitu, kalau kita transit di Medan itu 1,5 jam nunggu pesawat gitu, baru pesawat datang. Nggak tahu kenapa pada saat itu tuh pesawat yang nunggu saya gitu. Gimana nunggu itu? Memang ibu tuh yang belum datang gitu ya, jadi dipanggil gitu ya? Iya, jadi beneran pesawat yang nunggu saya. Coba abang bayangin kalau seandainya saya harus nunggu pesawat 1,5 jam. Di situ saya dengan gemetaran, gimana nanti suami saya kesini ke Medan gitu kan. Kan kalau dari Nias ke Medan kan cepet gitu kan. Saya tuh udah gini aja, gemeteran aja gitu ya. Qadarullohnya saya justru ditungguin sama pesawat. Ibu tuh pesawatnya udah mau jalan gitu. Ya, kok begini gitu loh. Mungkin karena pandemi itu jadi ada pergeseran jam gitu. Iya benar-benar. Atau bagaimana lah saya. Kalau dari MCI sendiri tuh yang bantu biayai atau gimana? Iya, jadi tiket pesawat aja udah saya tinggal jalan aja sebenarnya. Nah, itu ke sini di Jakarta ketemu siapa? Di Jakarta baru saya bilang sama ponakan saya bilang saya udah di Jakarta, saya bilang gitu. Baru saya ceritain cerita saya gitu. Ibu, pertanyaan saya Ibu, sepanjang Ibu di Pulau Nias itu tidak ada alat komunikasi yang mencoba untuk komunikasi keluarga bahwasanya Ibu seperti ini, seperti itu gitu, terancam atau gimana? Enggak. Ya? Saya nggak ada keberanian untuk sekalipun juga saya misalkan saya ngasih tahu sama keluarga saya bisa apa, yang ada ngancam-ngancam suami saya. Iya, itu malah lebih memperburuk ya. Lebih memperburuk keadaan. Jadi saya posisi juga jauh banget ya. Dan saya juga tahu, maksudnya keluarga saya ya bukan orang yang Islamnya yang kuat banget gitu. Jadi udah sama aja, mau Islam mau Kristen sama gitu loh. Jadi percuma aja. Jadi emang saya tuh bener-bener minta tolongnya sama Allah, nggak minta tolong sama saudara, nggak minta tolong sama siapapun lah. Jadi bener-bener pertolongan itu datang tuh bener-bener dari Allah, Bang. Masya Allah, subhanallah. Saya nggak pernah cerita sama keluarga saya karena saya tahu, maksudnya apalagi kan kondisinya di sana kan udah mulai suami mulai kerjanya bagus, mulai saya juga udah ada usaha di sana, fotokopi segala macam gitu. Jadi maksudnya keluarga nggak inilah, maksudnya ngapain sih ninggalin, maksudnya udah inilah. Ya, lagi setiap orang itu punya pendapat yang berbeda ya. Sahabat rukun juga harus memahami sisi itu gitu ya. Kadang kan nggak bisa mengintervensi harus begini gitu. Enggak, kan. Ya, karena jadi emang kalau ditanya juga sama keluarga saya pas saya datang tuh kaget. Udah baru tahu keluarga kalau saya tuh sebenarnya. Tapi ya mereka juga memaklumi karena mereka bilang emang kita nggak bakal bisa bantu. Mereka juga bilang gitu. Nah, iyalah. Banyak kondisi lah dengan faktornya ya. Iya, mereka istilahnya boro-boro istilah kata untuk ngurusin keluarganya aja gitu kan. Iya. Ibu kan akhirnya pergi sama anak 3 ke Jakarta. Tidak ada modal, tidak dibantu suami, bahkan lari lah ibarat dari suami. Survive-nya gimana Ibu? Bertahan hidupnya gimana Bu? Ya ada yang bantu sih ya, itu pertolongan Allah lagi sih. Saya punya emas dari waktu masih gadis gitu.
enggak dari Masih Gadis sih, saya dari Jakarta sebelum ke sana. Saya ada tabungan emas gitu. Udah itu aja sih modalnya. Akhirnya Ibu mencoba mulai dari nol lah ya di Jakarta. Mulai dari nol, iya. Anak-anak nggak mencoba akhirnya, kenapa sih Ibu kita begini gitu? Iya, sempet waktu awal-awal, Mama, kok kan karena saya kan meskipun sewa kios, di Jakarta kan sewa kios jelek aja mahal gitu. Mama, kok rumah kita jelek banget sih gitu. Iya, nggak apa-apa kan, saya bilang berdoa aja ntar Allah kasih yang lebih baik, lebih bagus lagi. Alhamdulillah anak memahaminya. Alhamdulillah pada akhirnya udah. Ya alhamdulillah lah, semua juga karena pertolongan Allah. Jadi ada aja gitu rezeki anak saya juga semua swasta, sekarang masih swasta. Tiga-tiganya. Dan Ibu sendiri yang berjuang untuk sendiri. Karena kalau suami tahu juga, ngapain sekolah, apalagi tahu sekolah Islam. Sama mantan, berarti sudah bercerai ya Bu ya? Udah, jadi udah bercerai itu udah setahun. Setahun ini? Berarti 2022. 2022 itu Desember saya udah gugat cerai. Tapi berarti selama sepanjang dari awal pindah ke sini sampai 2002 cerai itu emang udah nggak ketemu lagi? Enggak. Sama suami? Enggak. Jadi suami tetap di sana, nggak akan ada niat dari 2020. Dari saya kesini udah nggak pernah ketemu lagi. Cuman masih ancam-ancam gitu. Saya sampai akhirnya cerai itu, bahkan sampai sebelum puasa kemarin masih itu, dia masih kalau ngomong tuh kasar, ngomong tuh yang agama nggak teroris. Ada mencoba untuk membujuk dan lain-lain gitu Bu? Justru karena dia tuh nggak mempan ngebujuk saya sampai sekian tahun, ya itu semakin kasar. Jadi anak-anak juga mereka nggak menerima bapaknya bukan karena saya gitu, karena sikapnya itu, maksudnya nggak membiarkan kami dengan agama kami gitu. Ibu kan tadi bercerita ke kita bahwa keluarga juga memang tidak terlalu religius. Artinya tadi Islam maupun non-Muslim sama aja gitu, agama mana aja. Apa sih yang membuat Ibu, mungkin sahabat rukun juga penasaran, apa sih yang membuat Ibu dengan cerita perjuangan hidup yang luar biasa dan ancaman sendiri bahkan gitu kan, anak kan masih kecil-kecil gitu ya, di tengah tekanan yang luar biasa tapi mau tetap istiqomah dalam Islam? Iya, karena saya yakin gitu di dunia ini cuman Allah yang berkuasa gitu, nggak ada. Ya kan saya juga meskipun saya nggak percaya sama keyakinan Kristen, kan saya udah terjun ke situ. Justru udah baca-baca mungkin itu udah saya justru mereka, gitu. Saya terakhir itu pas suami tahu, saya pernah ketahuan sholat tahajud tuh. Suami pernah dobrak, kan ada 2 kamar, jadi kamar anak-anak sama kamar kita. Jadi saya di kamar anak-anak tuh saya sholat tahajud. Didobrak sama suami, ketahuan saya lagi sholat gitu. Terus gimana? Jadi semenjak itu kan suami lihatnya, kamu nih setiap hari baca ini, katanya. Suruh baca-baca ya kitab sucinya ya. Tapi setiap saya kan suruh baca, tapi setiap saya bertanya dengan, maksudnya ada yang ganjil gitu, kayak kan di situ yang babi nggak boleh dimakan, darah juga, bangkai nggak boleh dimakan. Jadi marah, dia nggak mungkin nggak bisa ngasih jawaban ke saya, marah di situ, marah, yang ada marah. Justru itu jadi momentum Ibu membaca juga semakin kuat. Justru makanya kan saya bilang hidayah saya justru datang dari sana. Kenapa saya justru semakin istiqomah? Kalau dulu kalau misalkan ini ya, sebenarnya sinyal-sinyal ke sana itu, sinyal-sinyal beliau balik lagi ke sana itu udah ada dari anak saya masih 1 gitu. Maksudnya karena kan kakaknya di sini suka pas masih di Jakarta dulu. Kan kakaknya di sini tuh dia tuh nggak pastilah nggak rela lah adiknya. Jadi masih kelihatan lah kayak gitu. Jadi karena dia itu kan anak laki-laki satu-satunya, jadi kayak didorong terus gitu. Jadi sinyal-sinyal. Jadi sebenarnya saya udah pernah mau meninggalkan juga gitu. Cuman balik lagi karena saya wanita gitu. Dulu tuh
makanya kenapa saya bilang semakin saya di Pulau Nias ini semakin ditempa gitu iman saya tuh, karena awal tuh waktu itu kan saya anak baru satu. Sebenarnya kan lebih ringan untuk minta pisah gitu kan. Tapi ternyata saya malah melanjutkan gitu. Sampai anaknya 3. Sampai anak 3. Tapi justru setelah anak 3, saya semakin yakin gitu bahwa Allah tuh ada buat saya gitu. Karena kan di sana saya perjalanan di sana justru saya semakin disuruh ke gereja, semakin saya tahu gitu Islam tuh yang lebih baik gitu ya. Semakin tahu lah bahwa ibaratnya emang Islam agama yang benar gitu. Pandangan Ibu dari sebelum menikah, bahkan saat sudah menikah dengan kondisi akhirnya tekanan di sana, di Pulau Nias itu, gimana Bu? Maksudnya dulu memandang Islam justru semakin kuatnya ketika di sana, berarti dulu itu waktu sebelum menikah Ibu beragama biasa aja gitu? Iya, saya sholat 5 waktu. Cuman bisa dikatakan yang belum ini tuh harus dipertahankan gitu. Jangan sampai, saya tahu gitu kita nggak boleh pindah dari Islam. Saya tahu nggak boleh pindah dari Islam tuh, cuman nggak ternyata perjuangannya tuh harus sekuat itu. Iya. Jadi secara teori ya nggak boleh keluar seperti itu tahu, tapi secara perjalanannya baru merasakannya. Ternyata nggak mudah gitu untuk mempertahankan agama keimanan kita itu. Ternyata di situ justru saya benar-benar ditempa sama Allah tuh, saya semakin kuat. Jadi saya kan jualan, jadi saya nggak bawa Al-Quran, tapi saya bawa buku Yasin yang isinya Yasin, surat Al-Mulk tuh yang surat-surat itu. Surat itu setiap ini saya baca, saya taruh di laci. Nggak tahu sih kalau suami atau mertua tahu atau enggak. Yang pasti itu setiap saya tuh lagi maksudnya butuh Allah gitu. Setiap hari itu, apalagi kan saya hamil gitu. Ibu boleh mungkin dikasih opini Ibu kepada sahabat rukun, khususnya mungkin yang non-muslim yang nonton juga, dengan ceritanya Ibu itu, harapan Ibu tuh gimana sih agar tidak terjadilah kasus-kasus di mana yang muslim dipaksa untuk pindah, yang non-muslim juga dipaksa untuk muslim. Sebenarnya kan pemaksaan itu kan tidak boleh, bahkan di agama kita juga di Islam la ikraha fiddin, tidak ada larangan dalam berkeyakinan, dalam beragama. Mungkin boleh. Iya, kalau untuk yang non-muslim ya seandainya memang pengen tahu tentang Islam, belajar gitu. Emang itu juga dulu kesalahan suami saya kan, beliau nggak belajar, hanya masuk Islam aja. Kalau benar-benar mau belajar Islam, belajar dengan benar. Apalagi kalau seandainya udah mu'alaf, itu saran saya untuk mu'alaf itu benar-benar cari majelis gitu, cari majelis yang bisa membawa kita tuh dalam menuntut ilmu agama gitu. Jadi emang dalam Islam tuh kan proses belajar ini yang menambah keimanan. Tanpa belajar nggak ada keimanan. Jadi memang itu yang penting sih. Jadi jangan cuman terutama bagi yang suka bilang Islam teroris ya. Coba masuk ke dalam orang Islam. Nggak usah menjadi orang Islam dulu, masuk aja ke dalam orang Islam. Jadi aja itu ikut aja di lingkungannya. Apa yang terjadi gitu. Jangan asal teroris. Paling pengajian yang diajak. Iya, makanya. Itu. Iya. Untuk yang mu'alafnya, pokoknya apalagi yang untuk nih yang seperti saya, nggak usah takut. Maksudnya karena saya tahu apalagi kalau di sana itu banyak sekali yang seperti saya, mereka nggak bisa seperti saya. Nggak ada keberanian untuk. Hingga akhirnya ya udah ikut dan pindah gitu ya. Akhirnya pindah, pasrah aja gitu. Ya yakin aja kalau memang di dalam hati kita masih ada Allah gitu. Udah, kita minta tolongnya sama Allah, istiqomah aja, minta tolong sama Allah terus aja, pasti Allah datang. Allah ngasih bantuan tuh enggak yang ini ya, kadang-kadang kita nggak duga. Kadang-kadang kita nggak menyangka, ya Allah ternyata ya saya bisa ada di sini di Jakarta gitu. Saya waktu baru datang ke Jakarta tuh gini kayak, ya Allah
mimpi nggak ya gitu saya bisa datang ke sini bawa anak-anak, dan orang-orang juga kok bisa gitu loh bawa 3 anak bukan cuma 1, bawa 3 anak. Gimana loh gitu kan gitu, ya. Maksudnya gimana itu kamu bisa keluar dari sana anak 3 gitu kan. Ya udah, ya emang pertolongan Allah yang benar-benar ada gitu buat kita yang mau minta tolong sama Allah. Intinya jangan pernah minta tolong sama, saya nggak pernah minta tolong sama manusia, Mas. Maksudnya sama keluarga pun enggak. Saya cuman karena saya tahu tuh benar-benar di sana tuh benar-benar saya tahu kalau yang bisa menolong saya cuma Allah. Jadi saya benar-benar cuma minta sama Allah. Ya Allah, keluarkan saya dari pulau ini. Ya udah, proses. Pertama-tama tuh dulu waktu baru-baru saya dapat cobaan juga, maksudnya kejadian kayak begini, sempat bermimpi sih. Ada almarhum tuh, yang almarhum orang tua tante gitu, bilang katanya kamu suruh baca surat Ayub gitu. Dan setelah saya googling surat Ayub itu kan ternyata kesabaran yang harus ini ya apa, surat Ayub sendiri itu kan emang sabar banget kan dengan penyakitnya yang lama itu. Jadi udah saya dari situ saya bilang oh iya berarti saya harus sabar terus sampai akhirnya Allah ngasih jalan gitu. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga Ibu bisa istiqomah. Amin. Buat sahabat rukun juga, penonton juga baik itu muslim dan non muslim. Janganlah memaksakan ya seseorang itu untuk berkeyakinan semaunya. Karena namanya pilihan dalam berkeyakinan itu merupakan hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi gitu kan. Dari kasus ini kita belajar bahwa namanya keyakinan, dan insya Allah banyak ya Bu ya, kita berharap dapat manfaat dari obrolan kita gitu. Perjuangan Ibu, dan alhamdulillah Ibu tetap istiqomah dan kuat sebagai seorang muslimah, dan kita doakan juga biar anak-anak juga menjadi anak yang soleh dan soleha. Terima kasih banyak Ibu setelah berkenan sharing bersama sahabat rukun. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di-share agar menambah semangat kita juga sebagai media muslim untuk membuat konten-konten selanjutnya, bersilaturahmi dan berdakwah secara digital. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.